Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mendiskusikan tentang mengenai materi tugas pilihan ganda yang diberikan oleh Pak Ridwan untuk memenuhi tugas mata kuliah auditing. Sebelum memulai diskusi pada hari ini, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Theodorus Midan Bramantyo dengan NIM 2004311028. Nama saya Esti Purnamasari dengan NIM 2004311023. Nama saya Kira Azahra dengan NIM 20043111011. Nama saya Lisa Noviati dengan NIM 243111010. Boleh Esti untuk di share screen. Oke, sebentar. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke, untuk soal yang pertama itu materinya mengenai soal kertas kerja pemeriksaan. Soal yang pertama, isi kertas kerja meliputi semua informasi yang dikumpulkan dan dibuat oleh auditor dalam auditnya. Berikut ini contoh kertas kerja yang dibuat oleh auditor kecuali yang A, working trial balance, yang B, schedule utama, yang C, ringkasan journal adjustment, yang D, jawaban konfirmasi. Nah, dari teman-teman ada yang punya jawaban atau udah nemu jawaban? Sebentar, cari dulu ya. Oke. Ini ada nih dari website internet repository.unicom.ac.id. Nah, katanya di situ kertas kerja yang dibuat oleh auditor terdiri dari 5 tipe, yaitu yang pertama itu program audit, yang kedua daftar saldo kerja, yang ketiga ringkasan jurnal penyesuaian, yang keempat schedule utama, yang kelima schedule pendukung. Berarti sementara ini jawaban yang kecualinya berarti yang D. Jawaban konfirmasi nggak ada. Kalau dari yang lain, ada jawaban atau masukan lain? Gue nemu nih di buku Al Haryono Jusuf halaman 229. 229. Ya. Udah ketemu. Udah juga. Di situ itu kan jawaban konfirmasi termasuk ke dalam salah satu prosedur memperoleh bukti audit. Terus juga di halaman 232, kalau konfirmasi internal itu bukti audit yang diperoleh auditor sebagai respon langsung tertulis dari pihak ketiga atau pihak yang mengkonfirmasi dalam bentuk kertas atau secara elektronik atau media lain. Jadi jawaban konfirmasi itu tidak termasuk ke salah satu contoh kertas kerja nggak sih? Jadi dia itu kayak masuknya ke prosedur memperoleh bukti audit. Iya sih benar ya. Di sini kan udah dijelasin gitu ya. Contoh tipe bukti Berarti audit. jawabannya yang D. Berarti yang D, X ya. Oke. Oke, next ya. Nomor 2. Yang nomor 2, jika auditor tidak setuju terhadap penyajian informasi tertentu yang dilakukan oleh klien di dalam laporan keuangan klien, maka A. Auditor langsung mengadakan koreksi terhadap catatan akuntansi kliennya. B. Auditor mengusulkan adjustment kepada kliennya. C. Auditor memberikan pendapat tidak wajar di dalam laporan auditnya. Dan yang D. Auditor menolak untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan auditan. Nah, kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak ini apa jawabannya?
Nemu nih di buku Al-Haryono Yusuf yang halaman 229 juga. 249. 249. Udah nemu. Dah. Nah, kan di situ dikatakan bahwa jika terjadi kesalahan penyajian, itu auditor mengusulkan kepada klien untuk membuat penyesuaian. Meskipun jurnal penyesuaian seringkali dibuat oleh auditor, namun setiap ayat jurnal ini harus mendapat persetujuan dari kliennya, karena penyajian laporan keuangan secara wajar itu merupakan tanggung jawab dari manajemen. Nah, jadi jawabannya tuh kalau dari berdasarkan penjelasan yang di buku ini tuh yang B, yang auditor mengusulkan adjustment kepada kliennya. Gimana? Ya, benar. Setuju nggak? Yang B. Iya, yang B. Oke. Yang B. Dilanjut ya. Ya. Lanjut ke nomor 3. Soalnya itu, manakah di antara pernyataan berikut mengenai ringkasan jurnal adjustment yang benar? Yang A digunakan oleh auditor untuk meringkas jurnal adjustment yang akan dibicarakan dengan kliennya. Yang B merupakan tipe kertas kerja yang digunakan untuk mencatat berbagai adjustment yang dilakukan terhadap catatan akuntansi klien. Yang C berfungsi untuk mempermudah penyusunan neraca auditan dan laporan laba rugi auditan. Yang D isinya sama dengan jurnal yang dipakai oleh klien di dalam mencatat transaksi keuangan perusahaan secara kronologis dan rinci. Gimana nih? Jawabannya apa? Bentar, cari dulu. Tadi ada nih. Gue nemu nih di salah satu web, nama webnya Mastah Bisnis. Ditulis di situ, dalam melakukan proses auditnya, seorang auditor mungkin akan menjumpai kesalahan atau kekeliruan dalam laporan keuangan dan catatan akuntansi milik kliennya. Untuk bisa membetulkan kesalahan tersebut, seorang auditor akan membuat draft jurnal penyesuaian yang nantinya akan dibicarakan lebih lanjut dengan kliennya. Jadi, yang A nggak sih? Atau ada jawaban lain? Iya sih. Dari penjelasannya kayaknya emang menunjuknya yang ke A. Tapi gue nemu nih di buku Al-Haryono Yusuf, itu di halaman 200. Udah ketemu belum? Udah. Di situ tertulis auditor biasanya membuat ikhtisar semua ayat jurnal penyesuaian yang belum dicatat dalam ikhtisar terpisah sebagai cara untuk menilai dampak kumulatifnya. Jadi dari kedua pernyataan di atas, jurnal adjustment digunakan oleh auditor untuk meringkas jurnal adjustment yang akan dibicarakan dengan kliennya. Itu kayaknya menuju ke yang A nggak sih? Atau tetap yang A juga nggak sih? Iya sih. Iya, yang A. Yang Lisa bilang sama ya juga betul. Yang sama berarti. Oke, next. Yang nomor 4, berikut ini adalah tujuan pembentukan arsip permanen, kecuali yang A, untuk menyegarkan ingatan auditor mengenai informasi yang akan digunakan dalam audit tahun-tahun mendatang, yang B, untuk mendukung pendapat auditor atas laporan keuangan auditan, lalu yang C, untuk memberikan ringkasan mengenai kebijakan dan organisasi klien bagi staf yang baru pertama kali menangani audit atas laporan keuangan klien tersebut, dan yang D, untuk menghindari pembuatan kertas kerja yang sama dari tahun ke tahun. Gimana nih, ada yang udah ketemu belum? Berarti ini tentang tujuan pembentukan arsip permanen ya? Arsip permanen. Oh, ini ada nih di buku yang halaman 245. Coba dibaca dulu kali ya.
Di buku dia sih ada yang 245, tapi dia cuma kayak arsip permanen berisi data historis dan data yang bersifat berkelanjutan. Nah, ini tadi juga gue dapat kok dari masabisnis.com. Di situ dijelasin pembentukan dari arsip permanen ini memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama untuk menyegarkan ingatan seorang auditor tentang informasi yang akan dipakai dalam kegiatan audit pada tahun-tahun yang akan datang. Nah, yang kedua itu untuk memberikan suatu ringkasan tentang kebijakan dan organisasi klien bagi staf auditor yang baru pertama kali menangani audit laporan keuangan klien tersebut. Yang ketiga, untuk menghindari pembuatan kertas kerja yang sama setiap tahunnya. Informasi yang terdapat di dalam arsip permanen ini harus selalu diupdate pada setiap kali audit. Berarti jawabannya Berarti yang B. yang B. Ya nggak sih? Iya, Ya, yang B. Oke, next gak sih? Yang nomor 5, manakah di antara bukti dokumenter berikut ini yang kompetensinya paling tinggi? Yang A ada faktur penjualan, yang B ada jawaban konfirmasi yang dari debitur, yang C ada bukti kas keluar, yang D ada faktur dari pemasok yang disimpan dalam arsip klien. Nah, ini jawabannya apa nih teman-teman? Bukti dokumenter yang kompetensi paling tinggi. Oh, yang ini nggak sih yang di halaman 232, buku Al-Haryono Yusuf, yang kan di situ dikatakan bahwa konfirmasi itu dipandang sebagai tipe bukti audit berkualitas tinggi dan sering digunakan dalam audit karena informasinya berasal dari sumber yang independen terhadap klien. Agar menjadi bukti yang bisa dipercaya, konfirmasi harus diawasi oleh auditor sejak dari awal pembuatan hingga saat diterima jawaban. Nah, apabila konfirmasi di bawah kendali klien, seperti dalam pengirimannya atau dalam hal penerimaan jawabannya, maka auditor kehilangan kendali dan dari independensi akibatnya mengurangi reliabilitas bukti. Jadi jawabannya yang ini, yang B. Jawaban konfirmasi berarti ya? Iya, kan soalnya dia di situ dijelaskan itu merupakan bukti audit yang berkualitas tinggi dan juga berasal dari sumber yang independen gitu terhadap kliennya. Jadi yang B nggak sih? Atau ada yang lain? iya yang B. Setuju yang B. Oke. Lanjut. Nomor 6. Soalnya, manakah di antara bukti dokumenter berikut yang kompetensinya paling tinggi? Berarti ini sama kayak soal nomor 5 nggak sih? Oh iya, Iya. sama. Berarti jawabannya yang B. Iya. Yang B. Ya udah lanjut ke nomor 7 berarti. Oke. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keadaan bukti audit kecuali yang A, sumber bukti, yang B, cara untuk memperoleh bukti, yang C, tipe bukti, dan yang D, pengendalian intern. Nah, itu kira-kira apa ya teman-teman? Kalau dari jawabannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi keandalan bukti audit. Oh, nih gue nemu nih di salah satu artikel internet di www.proscg.com. Itu dijelaskan bahwa keandalan bukti audit itu berhubungan dengan kualitas atau keandalan data akuntansi dan dan bukti pendukung. Yang pertama itu keandalan data akuntansi. Nah, ada keandalan data akuntansi ini masuknya internal control yang kuat menyebabkan keandalan catatan akuntansi dan bukti-bukti lainnya yang dibuat dalam organisasi klien.
Sebaliknya, internal kontrol yang lemah seringkali tidak dapat mencegah atau mendeteksi kekeliruan dan ketidakberesan yang terjadi dalam proses akuntansi. Lalu yang kedua itu ada keandalan bukti pendukung. Nah, keandalan bukti pendukung ini itu dipengaruhi beberapa faktor. Nah, yang pertama itu ada relevansi. Relevansi ini bukti audit itu harus berkaitan dengan tujuan audit. Lalu yang kedua itu ada sumber. Bukti audit ini harus berasal dari sumber di luar organisasi klien, pada umumnya yang merupakan bukti yang tingkat keandalannya dianggap tinggi. Nah, informasi ini diperoleh secara langsung dari tangan pertama dan tidak langsung itu dari tangan kedua. Bukti audit yang diperoleh secara langsung ini relatif lebih tinggi tingkat keandalannya. Lalu ada faktor yang ketiga, ketepatan waktu. Ini berkaitan dengan tanggal berlakunya bukti yang diperoleh audit. Lalu yang keempat itu ada faktor objektivitas. Ini tuh bukti yang bersifat objektif umumnya dianggap lebih andal dibandingkan dengan bukti yang bersifat subjektif. Lalu yang terakhir itu ada faktor cara perolehan bukti. Jadi jawabannya dari penjelasan ini sih yang C nggak sih? Kan sumber tuh tadi ada. Terus yang nggak ada cara cuman yang C. peroleh bukti ada, pengendali intern ada. Oh ya, C ya berarti yang tipe bukti. Jadi yang C. Ya. Oke. Next. Nomor berapa? 8 ya? Ya. Nomor 8, manakah di antara pernyataan berikut mengenai prosedur audit inspeksi yang benar? A. Digunakan untuk mengumpulkan bukti dokumenter. B. Contoh penerapan prosedur audit ini adalah footing terhadap jurnal penjualan. Yang C. Merupakan pemeriksaan secara rinci terhadap dokumen atau kondisi fisik sesuatu. Yang D. Merupakan prosedur audit di mana auditor melihat atau menyaksikan pelaksanaan suatu kegiatan. Gimana teman-teman? Prosedur audit inspeksi. Coba dilihat di halaman 229. Oh, yes. Di situ kan dijelasin ya bahwa inspeksi mencakup pemeriksaan atas catatan atau dokumen baik internal maupun eksternal dalam bentuk kertas, elektronik atau media lain, atau pemeriksaan fisik atas suatu aset. Jadinya jawabannya tuh yang C bukan sih? C merupakan pemeriksaan secara rinci terhadap dokumen atau iya benar. Dia pemeriksaan rinci dari dokumen atau kondisi fisik sesuatu. Oke. Iya sih. C berarti. Udah benar. Juga fix ya. Lanjut ke nomor 9. Nomor 9, manakah di antara pernyataan berikut ini terkait dengan prosedur audit vouching yang benar? Yang A, ada pemeriksaan terhadap bukti dokumenter yang mendukung pencatatan suatu transaksi. Kemudian pemeriksaan terhadap bukti dokumenter untuk menentukan asli tidaknya dokumen tersebut. Kemudian yang C merupakan review secara cepat terhadap dokumen catatan dan daftar untuk mendeteksi unsur-unsur yang tampak tidak biasa yang memerlukan penyelidikan lebih mendalam. Kemudian yang D ada pemeriksaan bukti-bukti internal perusahaan seperti bukti kas keluar atau voucher. Nah, ini apa ya jawabannya ya? Terkait dengan prosedur audit vouching yang benar. Vouching. Oh, yang ini nih ada nih di halaman 231. Di buku Al-Haryono Yusuf. Ini udah ketemu. Nah, itu kan disebutin ya, kalau vouching itu adalah apabila auditor menggunakan dokumentasi untuk mendukung catatan transaksi atau jumlah tertentu. Nah, contoh yang disebutkan dalam buku yaitu misalnya auditor memeriksa
kebenaran jurnal untuk membeli barang dengan cara mencocokkan ayat jurnal yang bersangkutan ke faktur pembelian dan laporan penerimaan barang sehingga memenuhi tujuan keterjadian transaksi. Jadi yang A nggak sih? Iya, yang A. Ya betul yang A tuh. Iya. Kan pemeriksaan terhadap bukti dokumenter yang mendukung pencatatan suatu transaksi. Oke, fix. Lanjut ke materi soal pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Oke. Berarti ke soal nomor 10 ya. Di dalam mengumpulkan informasi untuk memahami pengendalian intern yang berlaku di dalam perusahaan kliennya, auditor terutama berkepentingan terhadap pengendalian intern yang tujuannya kecuali A. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, B. Efektivitas dan efisiensi operasi, yang C. Keandalan pelaporan keuangan, yang D. Pencegahan kolusi. Pengendalian berlaku dalam perusahaan kliennya. Auditor terutama berkepentingan terhadap pengendalian tujuannya. Coba lihat deh yang halaman 356. Halaman berapa? 356. 306. Udah ketemu? Udah. Di situ kan ada 3 tujuan umum dari pengendalian internal ya. Yang pertama ada keandalan pelaporan keuangan entitas, yang kedua ada efektivitas dan efisiensi operasi entitas, dan yang ketiga kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan-peraturan. Jadi jawabannya itu yang D nggak sih, kan yang bukan merupakan tujuan pengendalian internal itu pencegahan kolusi. Iya, iya. Ya yang D betul. Ya benar. Yang D berarti. Terus yang nomor 11. Lanjut. Sebentar ya. Nomor 11. Ya, lanjut. Nomor 11 soalnya, berikut ini adalah keterbatasan yang melekat dalam setiap pengendalian intern kecuali yang A, kesalahan dalam pertimbangan, yang B, kolusi, yang C, pengabaian oleh manajemen, yang D, Dewan Komisaris dan Komite Audit. Bentar deh, tadi tuh yang nomor 10 itu, yang kecuali nggak sih maksudnya? Kan tadi yang kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku itu ada. Yang efektivitas dan efisiensi operasi itu ada. Keandalan pelaporan keuangan ada. Jadi yang kecuali kan ya maksudnya? Iya deh. Kecuali itu benar. Soalnya ada di ada tadi. Tambahin aja kali ya kecuali. Nah, gimana nih tadi ya nomor 11? Ada yang udah nemu nggak? Ini nih, gue nemu nih. Di buku Al-Harun Jusuf halaman 358. 358. Itu isinya keterbatasan yang melekat atau disebut keterbatasan inheren dalam pengendalian internal bisa terjadi karena kesalahan yang dilakukan pegawai, karena tidak memahami instruksi karena kecerobohan. Selain itu bisa terjadi karena pengabaian oleh manajemen yang melakukan pelanggaran atas prosedur, dan juga kolusi karena adanya tindakan pegawai yang berkonspirasi untuk mencuri aset atau mengubah catatan. Sedangkan di opsi D itu
Dewan Komisaris dan Komite Audit bukan merupakan keterbatasan inheren dalam pengendalian internal. Jadi kalau dari penjelasan dari bukunya Al Haryono itu lebih merujuk ke D nggak sih? Iya ya. Berarti yang D kecuali. Ya, yang D. Ya. Berarti fix ya yang D ya. Oke. Lanjut ya. Lanjut ke nomor 12. Nomor 12. Soalnya, manakah di antara penggabungan dua fungsi ini yang tidak baik ditinjau dari sudut pengendalian intern? A. Fungsi penyimpanan dan fungsi pelaksanaan. B. Fungsi akuntansi dan fungsi pelaksanaan. C. Fungsi pembelian dan fungsi gudang. D. Fungsi penjualan dan fungsi penagihan piutang. Menggabungkan dua fungsi yang tidak baik dari sudut pengendalian intern. Gue ketemu nih di web gitu, nama webnya repository Stiepan. Dari sumber di situ pengendalian dalam menjaga pembelian dapat dilakukan dengan pemisahan tugas yang memadai dengan fungsi gudang. Pemisahan ini bertujuan untuk melindungi perusahaan dari penyelewengan. Apabila seseorang menjalankan dua fungsi tersebut, dua fungsi tersebut sekaligus, maka terdapat kemungkinan atau risiko yang besar bahwa pihak ini menetapkan aktiva bagi kepentingannya sendiri serta membandingkan data dalam menghapus tanggung jawabnya. Berarti yang ini ya, yang fungsi pembelian sama gudang ya. Yang C nggak sih? Ya. Lebih ke yang C. Oke. Iya. Terus yang lanjut ke sih nomor 13. Yang nomor 13, manakah di antara pernyataan berikutnya yang tidak benar? Yang pernyataan yang A, kuesioner pengendalian intern baku kemungkinan menimbulkan kecenderungan bagi penanya untuk penyalin data jawaban yang pernah diperoleh dari audit tahun sebelumnya. Pernyataan yang B, pernyataan dalam kuesioner pengendalian intern baku dirancang berlaku untuk semua jenis perusahaan. Yang C, kuesioner pengendalian intern baku hanya merupakan cara untuk mengumpulkan data menganggap sebagai hasil akhir sehingga penanya seringkali tidak memahami kenyataan yang ada di balik jawaban ya dan tidak yang tercantum di dalamnya. Dan yang D, ada pertanyaan dalam kuesioner pengendalian intern baku dirancang untuk menguji efektivitas pengendalian intern yang berlaku. Apa ya jawabannya ya, teman-teman? Oh ya. Kuesioner. Oh, ini nih gue nemu nih dari internet, dari websitenya repository.umi.ac.id. Kalau kebaikannya kuesioner pengendalian internal baku itu adalah dapat memberikan pedoman bagi auditor dalam mengajukan pertanyaan mengenai informasi struktur pengendalian intern yang berlaku dalam berbagai jenis perusahaan. Nah, kalau kelemahannya kuesioner pengendalian intern baku ini adalah kemungkinan menimbulkan kecenderungan bagi penanya untuk menyalin data jawaban yang pernah diperoleh tahun sebelumnya. Dan seringkali kuesioner pengendalian internal baku hanya merupakan cara untuk mengumpulkan data dianggap sebagai hasil akhir. Nah, sehingga penanya itu seringkali tidak memahami kenyataan di balik jawaban ya dan tidak yang tercantum di dalamnya. Nah, dari penjelasan itu sih, berarti yang nggak sesuai itu yang D nggak sih, yang pertanyaan dalam kuesioner pengendalian intern baku dirancang untuk menguji efektivitas pengendalian intern yang berlaku. Ya, kayaknya yang D deh. Bener ya berarti yang D.
Oke, lanjut. Ya, lanjut ya. Oke, nomor 1, guys. Nomor berapa? 14 ya? Ya, betul. Manakah di antara tujuan berikut yang bukan merupakan tujuan auditor mengumpulkan informasi dalam memahami pengendalian intern klien? Yang A, menentukan audit apakah mungkin dilaksanakan. Yang B, menentukan kewajaran laporan keuangan klien. Yang C, menentukan risiko deteksi. Yang D, menentukan salah saji material yang potensial dapat terjadi. Gimana nih? Kan tujuan auditor mengumpulkan informasi. Gue dapat di web Akademia Edu dari sumber secara umum auditor perlu memperoleh pemahaman tentang pengendalian intern kliennya untuk perencanaan auditnya. Secara khusus, pemahaman auditor tentang pengendalian intern yang berkaitan dengan suatu asersi adalah untuk digunakan dalam kegiatan. Yang pertama, kemungkinan dapat atau tidaknya audit dilaksanakan. Yang kedua, salah saji material yang potensial dapat terjadi. Yang ketiga, risiko deteksi. Dan yang keempat, perancangan pengujian substantif. Jadi yang bukan merupakan tujuan auditor mengumpulkan informasi dalam memahami pengendalian intern klien adalah yang B nggak sih? Iya, yang B sih dari penjelasannya. Berarti yang B ya? Yang lain setuju nggak? Setuju. Oke. Terakhir, guys. Yuk, Terakhir, manakah di antara pernyataan tentang pengujian pengendalian bersamaan berikut yang benar? Yang A, pengujian pengendalian bersamaan didesain untuk memperoleh pemahaman atas pengendalian intern dan sekaligus untuk mendapatkan bukti tentang efektivitas pengendalian intern tersebut. Lalu yang B, pengujian pengendalian bersamaan adalah pengujian pengendalian yang dilaksanakan bersamaan dengan pengujian substantif. Lalu yang C, pengujian pengendalian bersamaan adalah pengujian pengendalian yang dilaksanakan oleh auditor dalam pekerjaan interim. Lalu yang D, pengujian pengendalian bersamaan adalah pengujian pengendalian yang dilaksanakan pada saat atau mendekati tanggal neraca. Gimana nih? Bentar ya, gue cari dulu. Oke. Pengujian pengendalian bersamaan. Ini gue nemu dari www.akademia.edu. Di situ tercantum pengujian pengendalian bersamaan dilaksanakan oleh auditor bersamaan waktunya dengan usaha pemperolehan pemahaman atas pengendalian intern. Pengujiannya dilakukan oleh auditor baik dari dalam strategi pendekatan terutama substantif maupun pendekatan risiko pengendalian rendah. Jadi kalau dilihat dari penjelasannya Akademia Edu ini tuh lebih merujuk ke B nggak sih? Kayak pengujian pengendalian bersamaan adalah pengujian pengendalian yang dilaksanakan bersama dengan pengujian substantif. Karena di situ ada pengujian substantif. Iya Lebih sih. ke yang B. Iya. Berarti yang B nih. Oke. Selesai, guys. Dengan demikian diskusi dari kelompok 6 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.